Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Widjonegoro dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita akan lanjutkan perbincangannya tentang diagram fase. Kita kemarin sudah membicarakan masalah jenis-jenis diagram fase. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan diagram fase yang sangat penting karena banyak digunakan. Hampir semua konstruksi itu membutuhkan baja, sehingga diagram fase FE3C ini yang merupakan diagram fase baja sangat penting untuk kita bahas. Nah, diagram fase untuk baja atau FE3C ini, FEC itu ya sebenarnya paduan FE dan C, tetapi di situ ada cemented FE3C sehingga FE3C ini paling banyak digunakan karena hampir semua konstruksi itu menggunakan baja. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang diagram fase biji karbon atau FE3C, tentang kemungkinan struktur mikro yang terbentuk, kodifikasi, dan penggunaannya. Nah, kalau kita lihat diagram fase untuk FE3C, sebelumnya kita bagaimana menggambar diagram fase FE3C. Nah, kita mulai semua itu dengan sumbu atas, sumbu vertikal itu adalah suhu, kemudian suhu horizontal adalah komposisi, di mana komposisi ini menunjukkan kandungan karbon dalam persen berat, temperatur dalam derajat Celcius. Nah, kita ingat beberapa titik-titik temperatur yang penting, yaitu titik peleburan, titik perubahan fase, dan titik isotermalnya. Kita lihat di situ. Kemudian komposisi penting di dalam diagram fase ini, yaitu misalkan ini 0,8 atau sering 0,79 itu, kemudian 2,1 sering dituliskan gitu, atau 2,00 atau 4,3 dan 6,67 ini komposisi untuk karbon. 6,7 itu membentuk cemented. Kemudian kita lihat fase yang terbentuk itu juga penting. Misalkan di sini kita buat kurva seperti ini, karena ini nanti menunjukkan fase yang terbentuk. Fase alfa, ini fase delta, di sini fase gamma. Kemudian titik garis isotermalnya. Kemudian kita hubungkan beberapa titik-titik penting seperti ini. Nah, ini daerah-daerah yang penting karena ini adalah daerah baja nanti. Nah, kemudian kita hubungkan semua titik-titik itu, maka jadilah diagram fase FE3C ini. Nah, ini daerah-daerah yang penting atau fase-fase yang terjadi di dalam diagram fase FE3C ini adalah, Anda lihat di sini, ini yang penting adalah satu, garis ini adalah liquidus, ini adalah solidus, kemudian ini adalah titik eutektik, di sini adalah titik eutektoid. Nah, baja itu nanti adalah di sini. Kemudian fase-fase di sini adalah alfa, ini gamma, ini delta. Kemudian titik-titik selain eutektik di sini juga ada peritektik. Nah, kemudian setelah ini semua jadi, ini ada garis ACM, kemudian ada garis A3, ini hal-hal yang penting ya. Garis A3 ini yang membatasi antara campuran alfa, gamma, dan gamma. Kemudian ada garis valvusnya. Nah, sekarang kita lihat daerah-daerahnya. Kalau di daerah eutektoid ini, maka struktur mikro yang terjadi adalah perlit. Tetapi kalau di daerah eutektik, di sini ada struktur namanya ledeburit. Nah, kalau setelah melewati garis eutektoid ini, maka ini ada fasenya menjadi ledeburit 2. Nah, sekarang kita lihat fase-fase yang terjadi. Kita lihat di daerah liquid, ini liquid, kalau ini gamma, maka di antara keduanya adalah gamma dan liquid. Di sini adalah Fe3C atau cemented, maka di sini daerah sini adalah gamma plus Fe3C. Nah,
dan seterusnya. Pokoknya yang bersentuhan maka dia adalah campuran dari dua fase tersebut. Nah, untuk yang akan kita kita sampaikan di sini bahwa di daerah kurang dari 2,06% ini adalah baja. Jadi campuran Fe dan C kurang dari 2,06% itu adalah baja. Kalau lebih besar dari 2,06 atau sering 2,1 gitu, itu adalah besi cor. Nah, baja sendiri terbagi menjadi dua. Baja yang di sebelah kiri titik eutektoid ini dinamakan baja hipoeutektoid, sementara baja yang di sebelah kanannya titik eutektoid ini adalah dinamakan baja hipereutektoid. Nah, karena yang logam yang sering kita gunakan itu adalah baja, walaupun besi cor juga banyak, tetapi kita pada saat ini kita bicara masalah baja, maka kita akan coba fokus di daerah ini, di daerah baja ini, di daerah di bawah adalah di bawah garis A3 dan ACM. Tapi jangan lupa bahwa fase gamma ini penting. Fase gamma ini penting karena hampir banyak perlakuan panas itu harus dilakukan pada fase gamma, pada waktu struktur kristalnya adalah FCC. Jadi di fase alfa itu adalah BCC, kalau dipanaskan lagi menjadi fase gamma, fasenya sudah berubah menjadi struktur kristalnya menjadi FCC. Kalau dipanaskan lagi, dia akan struktur kristalnya menjadi BCC lagi. Itulah kenapa, karena dia memiliki banyak struktur kristal, maka dinamakan besi itu bersifat alotropi. Sekarang kita coba di daerah ini. Oh ya, ini di daerah sini adalah magnetik, kemudian kalau dipanaskan bisa magnet, tapi kalau dipanaskan di suhu tinggi kemagnetannya akan hilang. Sifat magnetnya. Nah, kalau kita lihat di daerah baja, maka di daerah yang titik eutektoid maka dinamakan baja eutektoid. Kalau kita lihat struktur mikronya betul-betul murni perlit. Perlit itu artinya hanya antara alfa dan Fe3C. Jadi yang gelap itu adalah Fe3C atau cemented, yang terang itu adalah alfa. Ini selang-seling antara alfa dan Fe3C. Berbeda dengan kalau di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri dinamakan baja eutektoid, maka Anda lihat alfanya akan lebih banyak dibanding Fe3C. Maka Anda lihat struktur mikronya itu lebih banyak terangnya. Artinya baja ini akan lebih lunak dibanding sini. Kemudian kalau kita lihat yang hipereutektoid, karena dinamakan hiper berarti dia lebih banyak. Nah, di sini akan lebih banyak cementednya, alfanya sedikit. Oke, jadi fase yang ada di dalam diagram Fe3C ada fase liquid, ada larutan padat yang itu beberapa jenis yaitu ferrit, austenit yaitu besi gamma, kemudian ada besi delta. Anda lihat struktur kristalnya berbeda-beda dan sifatnya juga berbeda-beda. Kemudian ada senyawa atau kompon Fe3C atau sering dinamakan cemented yang struktur kristalnya adalah ortorhombik. Sifatnya keras tetapi dia getas. Kemudian ada fase gabungan. Nah, fase gabungan itu adalah seperti perlit, ledeburit 1 dan ledeburit 2. Jadi ini adalah bermacam-macam fase yang ada di dalam diagram fase Fe3C. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, di dalam diagram fase Fe3C ada beberapa titik reaksi yaitu eutektik, eutektoid dan peritektik. Nah, silahkan mahasiswa bisa melihat di daerah mana itu terjadi. Kemudian tentukan juga suhu, komposisi dan apa fase yang berubah di situ. Di titik peritektik, eutektik dan eutektoid. Jadi bisa Anda pahami nanti suhunya berapa, komposisinya berapa, fasenya berubah dari apa menjadi apa.
Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa diagram fase Fe3C itu intinya adalah perubahan dari komposisi karbon. Nah, ternyata karbon itu komposisi karbon yang berubah itu juga merubah sifat mekanik dari baja. Semakin tinggi kandungan karbonnya, maka kekerasan dan kekuatannya akan semakin tinggi. Tetapi keuletannya, elongasinya itu akan menurun. Jadi sekali lagi komposisi dari paduan itu sangat berpengaruh terhadap sifat mekanik dari suatu logam. Nah, biasanya baja itu mempunyai kodifikasi dan diklasifikasi. Baja itu diklasifikasi menjadi 3, sering 3 tapi ini ada 4 gitu ya. Ada yang rendah kurang dari 0,3%, baja karbon sedang itu 0,3 sampai 0,6%, baja karbon tinggi 0,6 sampai 1 dan 1,25 sampai 2 itu adalah yang baja karbon ultra tinggi. Nah, kodifikasinya sering menggunakan SAE atau IC. Ya, biasanya simbolnya YYXXX. Ini angka semua. Digit 1 dan 2 itu menunjukkan tipe paduan apa saja, misalkan 1, kalau kepalanya 1, 0 itu tidak ada elemen paduan. Kalau 4, 1, misalkan ini baja paduan dengan kandungan paduannya krom molybdenum. 3 dan 4 itu menunjukkan kandungan karbonnya. Ini kalikan 100. Jadi persen karbon kalikan 100. Misalkan YY 80 itu artinya baja kandungan karbonnya 0,8%. Nah, misalkan IC 1080 itu berarti baja karbon tanpa elemen paduan kandungan karbonnya 0,8%. Nah, penggunaannya seperti apa? Untuk baja karbon rendah itu biasanya digunakan untuk panel, mobil, kawat, kekuatan rendah dan sebagainya. Sedangkan baja karbon sedang ini digunakan untuk gandar atau poros, roda gigi. Nah, kekerasannya sudah cukup dan ada keuletan di situ. Sedangkan yang baja karbon tinggi ini yang keras, butuh kekuatan yang sangat tinggi, misalkan untuk pegas, kawat yang berkekuatan tinggi. Kalau ingin selengkapnya bisa dilihat di link berikut ini. Nah, demikian untuk materi tentang diagram fase. Yang terakhir kita bicara masalah diagram fase untuk Fe, Fe3C. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.